berani mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tapi nggak percaya bahwa Yesus adalah firman Allah dan roh dari Allah. Tegas saya katakan ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jika Anda nggak percaya bahwa Yesus adalah firman Allah dan roh dari Allah, maka sudah pasti Anda bukan pengikut Nabi Muhammad. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera, rahayu, sagung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem. Kemudian yang diikuti dalam bahasa Arab menjadi Shalom Alaikum. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas jangan kaget. Muslim, pengikut Nabi Muhammad, percaya Yesus itu firman Allah dan roh dari Allah. Siapa yang bilang? Bukan saya. Yang bilang bahwa orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad itu percaya Isa adalah kalimatullah atau firman Allah. Dan Isa adalah rohullah atau roh dari Allah. Isa itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya Yesus ya. Bahasa Inggrisnya Jesus. Ya. Sekali lagi, yang mengatakan bahwa Isa adalah roh dari Allah dan Isa adalah kalimatullah atau firman dari Allah bukan saya. Ya. Tetapi kesaksian hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim dan hadis Nawawi. Tahu hadis? Ya. Hadis itu konon adalah perkataan-perkataan Rasulullah, ya. Edukasi atau pengajaran-pengajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, itu juga ada di dalam hadis. Nah, ya. Dan di dalam hadis sahih, ya, hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Hadis yang tertua, artinya hadis yang paling dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad, yaitu sekitar 200 tahun. Ya, yaitu adalah hadis Sahih Bukhari. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496 jelas dikatakan syahadat atau pengakuan iman umat Islam yang mula-mula, umat Islam di zaman Nabi Muhammad. Syahadatnya adalah pertama percaya la ilaha illallah atau tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, percaya Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, percaya. Nah, ini yang ketiga ini yang penting ya. Yang ketiga adalah percaya Isa utusan Allah. Isa kalimatullah atau firman dari Allah. Dan Isa adalah roh dari Allah atau rohullah. Dan yang keempat, percaya surga neraka. Nah, itulah pengakuan iman atau syahadat asli pengikut Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatku, dalam buku Isa alaihi salam dalam Al-Quran, ya, mengenal sang kalimatullah dan rohullah lebih dekat, yang ditulis oleh Ibrahim Abdullah, ya. Buku bacaan wajib Islam Kristen, ya. Dalam buku ini, ya, banyak mengkaji tentang Isa atau Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada lampiran halaman 235, ya, lampiran ini halaman 234, berarti ini 235 ya. Lampiran keempat, Isa alaihi salam dalam syahadat Islam. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Kita baca di dalam hadis-hadis Muslim, kitab 1 nomor 0043. Hadis riwayat Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa dan tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan Al-Masih adalah hamba Allah dan anak hambanya serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tiupan ruhnya. Ya. Dan bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar. Maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari 8 pintu surga mana saja yang Ia inginkan. Ya, jadi dalam hadis Muslim kitab 1 nomor 0043, ya. Kitab 1 nomor 0043. Dikatakan bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan apa? Kalimatullah dan Rohullah. Kemudian di sini tulis juga ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditemukan juga dalam hadis Sahih Bukhari 4.2644 dan juga dalam hadis Nawawi channel 51 ref 413. Bukankah pernyataan penting ini pada umumnya telah diabaikan orang Muslim hari ini? Nah, ya. Jadi pernyataan yang sangat penting ini tentang Isa dalam syahadat Islam dipertanyakan oleh penulis buku ini, Ibrahim Abdullah. Bukankah pernyataan penting ini pada umumnya telah diabaikan orang Muslim pada hari ini? Ya, sudah diabaikan banyak orang. Orang-orang yang hari ini ngaku pengikut Nabi Muhammad, bahkan berani mengaku-ngaku sebagai Islam, ngaku-ngaku sebagai Muslim, tapi sudah mengabaikan syahadat Islam mula-mula. Mula-mula maksudnya di zaman Nabi Muhammad. Ya. Syahadat Islam di zaman Nabi Muhammad menyebut Isa sebagai firman Allah atau kalimatullah. Dan juga Isa adalah roh dari Allah atau Rohullah. Tapi hari ini berapa banyak ustadz atau orang yang ngaku berilmu agama, ulama, yang mengajarkan ini, yang menyampaikan fakta-fakta yang tertulis jelas di hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Nawawi ini. Berapa banyak ustadz? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya sahabat-sahabatku ya. Jadi memang apa ya, miris saya jika Muhammad Nasih ya, Ustadz Muhammad Nasih pernah berkata, memang umat Islam itu banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Sangat benar yang disampaikan Ustadz Muhammad Nasih itu ya. Hari ini, zaman sekarang ini, bahkan di seluruh dunia, banyak orang-orang yang ngaku Islam, bahkan berani ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak mengerti ajarannya sendiri. Ada banyak ajaran-ajaran yang dipraktekkan sekarang, itu bukan ajaran Al-Quran. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Atau ada juga ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan oleh Al-Quran, tapi tidak diajarkan oleh banyak orang yang hari ini mengaku-ngaku sebagai ustadz, mengaku-ngaku sebagai ulama. Dan salah satunya adalah ini. Fakta hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis Nawawi. Yang mengatakan bahwa Isa adalah kalimatullah atau firman dari Allah. Dan Rohullah atau roh dari Allah. Ini banyak ditutup-tutupi. Tidak diajarkan. Ya, jadi jika hari ini banyak orang yang beragama Islam, tapi tidak tahu bahwa Isa menurut hadis Sahih Bukhari dan hadis Nawawi dan hadis Sahih Muslim adalah kalimatullah dan Rohullah, ini adalah menjadi kesalahan daripada ustadz-ustadznya dan ulama-ulamanya. Ya. Jadi sahabat-sahabat, kalau Anda ngaku Muslim, ngaku pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi ternyata Anda gak percaya, Anda tidak percaya bahwa Isa atau Yesus adalah firman Allah dan roh Allah. Saya mau tanya,
Terus Anda itu pengikut siapa? Hah? Anda pengikut siapa? Anda pengikut ustadz, pengikut ulama, bukan pengikut Nabi Muhammad. Ya. Anda hanya pengikut ustadz, Anda hanyalah pengikut ulama, tapi Anda bukan pengikut Nabi Muhammad. Sebab jika Anda pengikut Nabi Muhammad, Anda pasti percaya bahwa Isa adalah utusan Allah, Isa adalah roh dari Allah, Isa adalah kalimatullah atau firman dari Allah. Sebagaimana tertulis dengan sangat jelas di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam hadis Sahih Muslim, dan di dalam hadis Nawawi. Ya. Jadi jika Anda ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi Anda tidak percaya bahwa Isa atau Yesus adalah utusan Allah, Yesus adalah roh dari Allah, dan Yesus adalah firman Allah atau kalimatullah, maka sudah pasti sesungguhnya Anda bukan pengikut Nabi Muhammad. Nah, sebagai ilustrasi atau contoh atau pembanding ya teman. Ini contoh ilustrasi saja atau analogi atau pembanding. Hari ini banyak orang ngaku-ngaku Kristen. Anda tahu arti Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya. Jadi Kristen itu maknanya pengikut Kristus. Kristus pengikutnya Kristian. Ya. Gusdur pengikutnya Gusdurian. Barbar pengikutnya Barbarian. Ya. Maka kalau orang disebut Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Nah, bagi Anda yang ngaku pengikut Kristus, Kristus menunjuk kepada Yesus. Ya. Tapi hari ini kok banyak orang yang ngaku pengikut Kristus atau ngaku-ngaku Kristen, tapi ternyata Allahnya, sesembahannya beda dengan sesembahannya Yesus. Ya. Hari ini banyak loh, ini fakta, realitas. Orang berani ngaku-ngaku sebagai Kristen alias pengikut Kristus, ngakunya ikut Yesus, tapi faktanya Allahnya beda dengan Allahnya Yesus Kristus. Nah, hari ini teman-teman, banyak orang ngaku Kristen, ngaku pengikut Yesus, tapi Allahnya beda dengan Allahnya Yesus Kristus. Harusnya kalau Anda ikut Yesus Kristus, ya Allah Anda, sesembahan Anda harus sama persis dengan sesembahannya Yesus. Kan Anda ikut Yesus. Ya berarti Allahnya Yesus juga harus menjadi Allah Anda. Ya. Yesus di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17 berkata ketika dia mau terangkat ke surga, dia bilang, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17. Jadi yang oleh Yesus diidentifikasi sebagai Allahnya Yesus, itu juga diperkenalkan sebagai Allahmu. Ya, artinya Yesus dan kita, Yesus dan murid-murid Yesus, Yesus dan orang-orang Kristen, itu memiliki Allah yang sama, yaitu Allah Bapa. Inilah yang di Injil Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, "Bapa, engkaulah ton monon aletinon theon." Kalau pakai bahasa Yunani. Bahasa Inggrisnya, the only true God. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu Allahnya orang Kristen. Itu Allahnya Yesus. Tapi hari ini kok banyak orang ngaku Kristen, tapi Allahnya jadi Trinitas. Loh. Ini Kristen model apa? Siapa yang kalian ikuti? Nah, kalian bukan pengikut Kristus. Terus siapa yang diikuti? Oke, kita simak cuplikan video dari Pak Yohanes berikut ini. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama?
Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther, protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah itu. Ya, hari ini banyak orang ngaku Kristen tapi ternyata bukan pengikut Kristus. Mereka pengikut Martin Luther, pengikut pastor Katolik, pengikut gereja ini, pendeta ono, teolog ini, teolog itu, doktor ini, profesor itu. Bukan pengikut Yesus. Nah, ini masalahnya. Jika Anda betul-betul pengikut Yesus, pasti Allah Anda sama dengan Allahnya Yesus. Begitu juga dengan Allahnya Paulus. Siapa Allahnya Paulus? Silakan buka semua surat Paulus. Yang oleh Paulus diperkenalkan sebagai Allah itu adalah Bapa. Salah satu ayatnya ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jelas Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allahnya Paulus siapa? Bapa. Paulus tidak pernah berkata, Allahku atau bagi kita ada Allah, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Enggak pernah. Paulus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tidak pernah. Allahnya Paulus bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Tapi Allahnya Paulus hanya satu, yaitu Bapa. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku percaya Trinitas, Allahnya adalah Allah Bapa, Allah Yesus atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mereka pasti bukan pengikut Paulus, mereka bukan pengikut Yesus. Hanya namanya saja bermerek Kristen. Tapi pada hakikatnya mereka bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus Kristus, dan pasti bukan Kristen. Sebab Kristen yang sejati, Allahnya pasti sama persis dengan Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa, atau yang di Perjanjian Lama disebut Yod-He-Vav-He atau YHWH, Yehova atau Yahweh. Jadi Kristen yang asli, pengikut Kristus yang asli, Allahnya adalah Yahweh atau Allah Bapa, bukan yang lain. Nah teman-teman, ini lagi belakangan ini ya. Belakangan ini ada gonjang-ganjing dalam dunia gereja kekristenan di Indonesia khususnya ya. Karena ada pendeta Erastus Sabdono, ya, pendeta yang cukup ternama, sering muncul di TV, ya, di Pijar TV, dan juga memiliki sekolah teologi dan banyak pengikutnya. Nah, Erastus Sabdono mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Bapa atau Yahweh, bukan Yesus Kristus dan bukan Roh Kudus. Nah, kemudian pengajaran Pak Erastus ini, yang sebenarnya apa yang disampaikan Pak Erastus ini juga sudah lama saya sampaikan ya. Saya dan teman-teman saya sejak tahun 2004-2005 ini gencar. Kami juga membuat buku-buku ya. Saya sudah menulis buku ini, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran ya. Di buku ini juga sudah saya sampaikan bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab, bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kemudian saya juga menulis buku ini, menjawab doktrin Tritunggal ya. Ini terbit sejak tahun 2006-2007 ya. Terus ya sampai cetak ulang berkali-kali. Di buku ini jelas saya mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, tapi belakangan ini semakin menghebohkan. Karena yang ngomong bukan lagi Frans Donald saja, tapi juga ada pendeta Erastus Sabdono. Ya, pendeta Dr. Erastus Sabdono yang tegas mengatakan ajaran yang sama persis seperti yang saya sampaikan. Sebenarnya bukan ajaran dari saya dan juga bukan ajaran dari Pak Erastus ya,
tapi ajaran dari Alkitab. Yang saya dan juga Erastus Sabdono sampaikan adalah ajaran Alkitab. Bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Dan tampilnya pendeta Erastus Sabdono ini, wah, menggegerkan banyak gereja. Ya. Banyak orang-orang gereja yang percaya Trinitas kejang-kejang. Ya. Para pengikutnya Stephen Tong, Esra Soru, Muri Wali Matalu, dan lain-lainnya ya. Bambang Nursena dan konco-konconya ya. Yang percaya doktrin Trinitas, doktrin Allah Tritunggal ya. Mereka mulai kejang-kejang dan kebakaran jenggot. Padahal sebenarnya itu tadi sudah saya katakan ya, bahwa yang kami sampaikan itu bukan ajaran dari diri kami sendiri. Pak Erastus hanya menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Terus siapa Yesus? Siapa Yesus? Coba kita baca secara Alkitab. Ada banyak ayatnya. Salah satu ayatnya di dalam Injil Matius pasal 16. Teman-teman silakan buka ya. Injil Matius pasal 16. Baca mulai ayat 13 sampai 17. Ini tentang pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Perhatikan baik-baik ya. Saya bacakan, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, jadi Yesus bertanya kepada para muridnya itu. Hai murid-muridku, menurut kamu siapakah aku ini? Ayat 16, perhatikan baik-baik. Ayat 16 dan ayat 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi jawaban Simon Petrus apa? Engkau adalah, kalau bahasa Arabnya, Al-Masih. Bahasa Indonesianya Mesias atau Kristus. Hamasyah, orang yang diurapi oleh Allah. Engkau adalah Kristus, engkau adalah Al-Masih, engkau adalah Mesias. Itu jawaban Simon Petrus. Kemudian perhatikan, respon Yesus menanggapi jawaban Simon Petrus. Respon Yesus tertulis di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan perkataan Yesus. Yesus menegaskan, hei Simon, berbahagialah kamu. Sebab yang ngasih tahu kamu, Simon, yang ngasih tahu kamu bahwa aku ini Mesias, aku ini Kristus. Bukan manusia, tetapi Bapa yang di surga. Jadi dengan kata lain, menurut Yesus, dirinya Yesus itu adalah Kristus atau Mesias menurut Allah Bapa. Jadi yang bilang bahwa Yesus adalah Mesias itu bukan Simon Petrus sebenarnya, tetapi Allah Bapa. Ya, jadi Allah yang Maha Kuasa, yaitu Bapa sendiri, memperkenalkan Yesus sebagai Mesias atau Kristus atau Al-Masih. Ya, Injil Matius pasal 16. Perhatikan baik-baik ayat itu, teman-teman. Jadi jika Yesus dan juga para rasul, bahkan Allah Bapa sendiri, memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai Al-Masih. Lah kok sekarang ada banyak oknum-oknum pendeta, pastor, teolog-teolog yang nekat memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang berbeda daripada Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Yesus yang berbeda daripada Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam surat
2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain dari yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan, ada Yesus yang lain daripada yang diberitakan para rasul. Yesus yang asli yang diberitakan oleh para rasul. Yesus adalah hamba Allah. Ya. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Yesus adalah hamba Allah. Sedangkan Yesus yang lain yang diberitakan oleh pendeta-pendeta, profesor, doktor-doktor, yang ngaku-ngaku Kristen tapi abal-abal itu, adalah Yesus yang Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Loh, beda kan? Beda toh. Yesus yang diberitakan oleh Injil Matius, Yesus adalah Kristus atau Al-Masih atau Mesias. Yang diberitakan Injil Lukas, Yesus adalah Mesias atau Kristus. Yesus yang diberitakan Injil Yohanes, Yesus adalah Mesias atau Kristus. Yesus yang diberitakan para rasul termasuk Paulus ya. Yesus yang adalah Kristus atau Mesias. Tetapi hari ini Yesus yang diberitakan oleh gereja-gereja kebanyakan adalah Yesus yang Allah yang maha kuasa itu sendiri. Ini pembodohan publik. Ini kebohongan publik. Ini penipuan publik. Ya, sahabat-sahabatku ya, itu sebagai pembanding atau contoh ya. Dalam dunia gereja banyak kepalsuan. Begitupun dalam dunia orang yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi intinya teman-teman, artinya sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, dan juga ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Tapi faktanya mereka hanya pengikut-pengikut palsu. Ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi kok nggak percaya bahwa Isa atau Yesus itu adalah firman dari Allah dan roh dari Allah. Itu pasti pengikut palsu. Berani ngaku pengikut Yesus Kristus atau mengaku-ngaku Kristen, tapi kok gak percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa atau Yahweh. Nah, itu juga adalah pengikut palsu. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Silahkan dibagikan bagi siapapun yang Anda anggap perlu untuk mengetahui informasi di video ini. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu sagung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Santi, Santi, Santi. Namo Buddhaya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Tetap semangat.